Pernahkah kamu mencoba mengendarai sepeda di atas paku? Tapi jika itu terjadi setidaknya sekali, kamu pasti tidak ingin mengalaminya lagi. Sekarang, bayangkan jika kamu harus mengendarai sepeda di Mars. Permukaannya ditutupi dengan bebatuan, ngarai, gunung berapi, dasar danau yang kering, kawah, dan debu merah. Kombinasi itu membuat paku-paku itu terlihat sama sekali tidak berbahaya. Tidak ada roda yang kita gunakan di bumi yang bisa digunakan. Jadi NASA telah berupaya mengembangkan roda yang sempurna untuk digunakan di bulan atau Mars sejak tahun 1960-an. Mereka mencoba ban karet halus dengan ban dalam yang penuh dengan nitrogen, roda kawat besar yang fleksibel, dan ban tanpa udara yang terbuat dari beberapa ratus kawat baja yang digulung. Tapi tidak ada yang cukup baik untuk medan kosmik yang menantang. Roda Mars Curiosity rover hanya bertahan lebih dari setahun sebelum akhirnya rusak parah. Ban kendaraan penjelajah itu menghadapi dua masalah besar. Pertama, mereka harus cukup kuat untuk membawa bobot kendaraan yang sangat besar. Para insinyur mencoba membuatnya menjadi kendaraan yang paling efisien untuk eksplorasi, berbeda dengan model sebelumnya yang bekerja di bulan dan Mars. Itulah sebabnya ia menjadi sangat berat. Mobil besar yang berat membutuhkan ban yang tahan lama. Dan tentu saja, permukaan Mars bukanlah tempat yang mudah. Para insinyur mencoba membuat ban dari aluminium, yang merupakan bahan yang ringan dan kuat, tapi roda-roda itu cepat rusak. Kerusakan tidak mencegah Curiosity untuk melakukan tugasnya, tapi hal itu mempengaruhi keefisienannya, dan disitulah roda yang baru kemudian diciptakan kembali. NASA memutuskan untuk mengganti aluminium dengan bahan yang disebut paduan memori bentuk. Bahan ini terbuat dari jenis logam unik yang disebut nitinol, perpaduan nikel dan titanium. Tidak seperti bahan lain yang melengkung di bawah tekanan atau panas, bahan yang dingin ini akan kembali ke bentuk aslinya dengan sendirinya dalam keadaan yang sama. Nitinol adalah pahlawan di Mars, tapi juga berguna di bumi. Bayangkan saja banmu tidak akan bocor lagi. Kedengarannya bagus untukku. Satu perusahaan memutuskan untuk menggunakan teknologi ini pada sepeda mereka. Ban berbentuk tabung dan akan mengempis ketika kamu melindas gundukan. Ban ini akan mengembangkan memori bentuk yang sempurna dari waktu ke waktu. Ban ini seharusnya bekerja paling baik pada sepeda berkerikil, trail, dan gunung. Permukaan logam ditutupi dengan lapisan luar yang kenyal. Ketika lapisan tersebut akhirnya habis, perusahaan berencana untuk melakukan vulkanisir pada ban agar dapat bertahan selama bertahun-tahun. Model ban tanpa angin sebelumnya terbuat dari busa yang dipatenkan yang seharusnya dapat bertahan hingga 5.000 mil. Ban tersebut tidak digunakan karena membuat sepeda motor menjadi terlalu berat. Model baru ini diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Nitinol juga bekerja dengan baik di bidang operasi jantung. Tabung yang terbuat dari bahan ini dapat mengembang hingga lebar yang diinginkan di bawah suhu tertentu dalam tubuh manusia. Ban bukanlah satu-satunya benda yang bekerja lebih baik dengan memori bentuk. Jika kamu tidak dapat membayangkan tidurmu tanpa kasur busa memori yang nyaman, kamu dapat mengirimkan ucapan terima kasih kepada NASA untuk itu. Sejarahnya berawal dari tahun 1966, ketika mereka memutuskan untuk menyesuaikan kursi bagi para astronot untuk meringankan efek gaya G saat lepas landas dan mendarat. Membuat kursi khusus untuk setiap penerbangan tampaknya terlalu tidak praktis, sehingga busa memori menjadi penyelamat. Kursi ini dengan mudah menyesuaikan diri dengan bentuk tubuh astronot dan kembali ke kondisi istirahat saat tidak digunakan. Pada tahun 1980-an, kursi ini beralih dari ruang angkasa ke masyarakat dunia. Sekarang sudah ada di kasur dan bantal, hiburan wahana taman, pelana kuda, dan pelapis helm football. Generasi ketiga memiliki partikel gel dan busa visko di dalamnya. Itulah rahasia kekuatan supernya dalam mengurangi panas tubuh yang terperangkap, melenturkan kembali dalam waktu singkat, dan membuat kasur terasa selembut awan. Namanya sudah menjelaskan semuanya, tetapi jika kamu ragu, selimut luar angkasa memang diciptakan oleh NASA dengan tujuan luar angkasa. Kembali ke tahun 1960-an, mereka sedang mempersiapkan era ruang angkasa dan mencari bahan logam yang tipis, reflektif, yang akan melindungi pesawat ruang angkasa mereka dari radiasi matahari. Dan mereka berhasil merancang bahan yang sempurna, cukup kuat untuk digunakan sebagai insulasi untuk melindungi elektronik ruang angkasa yang mahal dari perubahan suhu. Sejak saat itu, MPET telah menjadi bagian penting dari hampir setiap misi ke dan di luar orbit planet kita. Bahan ini juga digunakan dalam pakaian antariksa untuk melindungi astronot dari radiasi dan panas matahari saat mereka menjelajah ruang angkasa. Di bumi, selimut luar angkasa adalah teman terbaik bagi para pelari maraton.
Karena suhu tubuh menurun setelah mereka berhenti berlari, mereka membutuhkan sesuatu untuk membantu mengembalikannya ke suhu normal. Dan bahan selimut luar angkasa yang ajaib juga dapat melindungi ponselmu dari panas dan dingin yang ekstrim saat digunakan sebagai lapisan isolasi dalam casing ponsel. Pada awal tahun 1960-an, headset untuk pilot maskapai penerbangan sangat besar. Mereka seringkali harus menggunakan mikrofon genggam untuk berkomunikasi. NASA membutuhkan teknologi yang lebih andal dan ringan untuk misi mereka agar memastikan komunikasi berjalan tanpa masalah. Pada tahun 1961, Liberty Bell 7 jatuh dan astronot Gus Grissom hampir tenggelam tanpa transmisi radio atau kontak dengan tim penyelamatnya. NASA menghubungi sebuah perusahaan manufaktur untuk mendesain sebuah headset yang dapat ditanam di helm astronot. Hanya 11 hari kemudian, tim ini menghasilkan unit headset mikrofon yang dapat digunakan oleh astronot untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan bumi. Headset ini bahkan memiliki fitur peredam bising. Headset ini kemudian disempurnakan dan digunakan untuk misi Merkurius dan Apollo. Dunia dapat mendengar kalimat paling terkenal dari Neil Armstrong saat dia mendarat di bulan berkat headset nirkabel tersebut. Teknologi pengeringan beku untuk makanan tidak diciptakan, tetapi sangat dikembangkan oleh NASA untuk mengemas lebih banyak makanan ringan dalam misi Apollo yang panjang. Selama misi manusia pertama, para astronot harus makan kubus seukuran sekali gigit, bubuk yang dibekukan, dan memeras semi cairan dari tabung aluminium. Tidak terdengar menyenangkan, bukan? Para astronot tidak senang dengan pola makan ini. Jadi, NASA harus memikirkan solusi yang lebih baik untuk misi Gemini ini. Mereka mendanai penelitian yang berakhir dengan mengembangkan kuah khusus yang bisa berubah menjadi bentuk yang bisa dimakan dalam air panas hanya dalam waktu 5 menit. Ide pengeringan beku adalah memasak makanan, lalu membekukannya di bawah tekanan rendah, dan kemudian memanaskannya secara perlahan di ruang vakum untuk menghilangkan kristal es. Berkat teknologi ini, makanan mempertahankan 98 dari nilai gizinya dengan hanya 20% dari berat aslinya. NASA terus mengembangkan teknologi ini dalam beberapa dekade berikutnya. Kini, makanan beku kering sangat membantu para backpacker, program bantuan bencana, dan siapapun yang perlu membawa makanan ringan dan tetap mendapatkan nutrisi yang tepat. Termometer inframerah yang memungkinkan kita memeriksa suhu dari kejauhan juga dikembangkan dengan dukungan NASA. Termometer ini mengukur radiasi panas yang dipancarkan oleh gendang telingamu, sama seperti digunakan untuk mengukur suhu bintang dan planet. Setiap perangkat memiliki lensa yang memfokuskan cahaya dari objek ke detektor khusus yang mengubah radiasi menjadi sinyal listrik dan kemudian menjadi suhu yang dapat kamu lihat pada layar. Alat ini digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari memantau suhu titik panas pada sistem mekanis dan elektrik hingga memeriksa suhu pengunjung di tempat umum. Aku yakin kamu tidak akan menyangka hal ini. Teknologi di balik swafoto berasal dari teknologi yang dirancang untuk kamera misi antar planet. Pada tahun 1990-an, salah satu laboratorium NASA memperkenalkan sistem pencitraan mini ringan yang tidak membutuhkan banyak energi untuk mengambil foto berkualitas tinggi dari luar angkasa. Teknologi ini digunakan pada kamera ponsel dan komputer. Dan jika kita kembali ke tahun 1960-an, kita akan menemukan beberapa bukti yang bagus bahwa seluruh ide swafoto bisa berasal dari para astronot. Edwin Buzz Aldrin, orang kedua yang berjalan di bulan, mengambil beberapa swafoto di sana dengan kamera Hasselblad yang dirancang khusus. Dia bahkan menggunakan pesawat ruang angkasa sebagai tripod untuk menstabilkan gambar dan memotret wajahnya. Ingatlah hal ini jika kamu berada di luar angkasa dan tidak ada orang yang memotretmu.